Dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu untuk setiap kami hingga saat ini. Dan jika pada hari ini kami boleh kembali berkesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, sesungguhnya itu semua adalah karena anugerah Tuhan untuk setiap kami. Ya Tuhan, kami serahkan untuk waktu ini perenungan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami, persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami, kiranya kami boleh menerimanya. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat tahun baru bagi setiap kita yang merayakannya. Ya, mungkin kalimat ini agak sedikit aneh begitu ya. Karena ketika kita biasanya mengucapkan selamat tahun baru, berarti ya selamat tahun baru. Karena memang semua orang merayakan tahun baru. Tetapi ketika dikatakan selamat tahun baru bagi setiap kita yang merayakannya, emangnya siapa yang gak merayakan tahun baru gitu ya? Apakah ada orang yang enggak pakai kalender Masehi? Rasanya semua orang di dunia ini pakai kalender Masehi begitu ya. Lalu kenapa saya berkata bagi setiap kita yang merayakannya? Ya Bapak Saudara sekalian, bagi sebagian besar kita memang hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Hari yang pertama. Jadi kita pada saat ini kita bersama-sama kita merayakan datangnya tahun yang baru. Jadi kita merayakan hari yang baru. Kita bersama-sama merayakan bulan yang baru, balik ya, bulan yang baru dari tanggal 31 kembali ke tanggal 1. Dan kita merayakan datangnya tahun yang baru. Dan kita bersama-sama menggunakan kalender yang baru, buang kalender yang lama, pakai kalender yang baru. Nah, Bapak Saudara sekalian, tetapi bagi sebagian orang lain, sebagian kecil dari seluruh orang yang ada di dunia ini, ya, bagi sebagian orang hari ini adalah tanggal 32 Desember 2022. Kenapa? Karena orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang takut. Mereka takut akan masa depan. Kita tentu ya beberapa waktu belakangan ini, di tahun kemarin kita mengetahui, kita mendengar ada begitu banyak prediksi-prediksi yang bisa dikatakan mengerikan, prediksi-prediksi yang menakutkan tentang apa yang akan terjadi, apa yang mungkin akan terjadi dan kemungkinan besar akan terjadi dan menimpa semua orang di tahun ini, yaitu krisis global. Dalam semua bidang ada berbagai macam krisis yang mungkin saja terjadi. Entah tahun ini adalah tahun yang gelap lah misalnya, tahun ini adalah tahun yang sangat berat lah, ada inflasi yang tinggi lah dan lain sebagainya. Macam-macam menakutkan begitu ya. Nah, inilah yang ditakutkan oleh orang-orang yang sebagian kecil tadi itu. Jadi mereka melihat ada begitu banyak krisis, mereka bilang, jangan cepat-cepat datang dong, aku gak siap menyambut tahun yang baru. Tetapi Bapak Saudara sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, meskipun ada banyak krisis yang mungkin akan terjadi di depan, kita sama-sama tidak tahu. Meskipun ada banyak krisis yang menanti di depan, tetapi life must go on, ya kan? Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Kita nggak bisa, banyak krisis ya di depan ya. Kita pencet pause dulu, pause. Terus jamnya berhenti. Waktu nggak berjalan, tapi kita masih bisa bergerak di dalamnya. Kan nggak mungkin begitu. Itu hanya ada di dalam dunia film. Tapi kita hidup di dunia nyata, waktu terus berjalan. Sekarang kita sudah memakai 1, 2, 3 detik saya buang percuma begitu ya. Tapi kita gak bisa lagi kembali. Hidup terus berjalan, waktu terus berjalan. Gak bisa di pause, gak bisa ditunda. Meskipun memang kita, bagi sebagian kita mungkin kita sama-sama memasuki tahun yang baru. Tapi aku gak siap nih menghadapi berbagai macam krisis yang ada di depan. Aku gak siap nih untuk menghadapi berbagai kesulitan yang menanti di depan. Bisa gak sih cari cara yang lebih aman atau dihentikan atau bagaimanalah pokoknya. Ya gak bisa.
Mau nggak mau memang harus terus berjalan, kehidupan ini harus dijalani. Nah, perasaan seperti ini pernah dirasakan, saya rasakan dan banyak orang rasakan, misalnya ketika ini sekitar 8,5 tahun yang lalu ya, 8,5 tahun ini sudah cukup lama ya, 8,5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Juli tahun 2014. Waktu itu adalah semifinal Piala Dunia 2014. Nah, waktu itu adalah pertandingan antara Brazil melawan Jerman. Masih ingat dengan game yang satu ini, game legendaris ini ya? Pasti kita semua mengetahui apa yang terjadi dalam pertandingan ini. Nah, di dalam semifinal, waktu itu Piala Dunia diadakan di negara Brazil ya kan. Nah, semifinalnya adalah Brazil melawan Jerman. Sebagai tuan rumah, tentu saja Brazil sangat-sangat diunggulkan ya kan. Apalagi kalau misalnya kita nonton di TV pertandingannya, seisi stadion itu 90% kuning semuanya. Karena memang warna kebesaran mereka kuning begitu kan, kuning. Kuning semuanya. Wah, semua orang menjagokan Brazil, bahkan mungkin bursa taruhan juga ramai orang dengan yang memasang Brazil begitu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalam pertandingan itu belum juga habis babak pertama, 45 menit kan. Belum habis babak pertama, pertandingan baru berjalan 29 menit, tapi skornya sudah 5-0 untuk keunggulan Jerman. Bayangkan, baru 29 menit, masih ada 61 menit pertandingan berjalan. Baru 29, baru sepertiga pertandingan berjalan, skornya udah 5-0. Apalagi 2/3 selanjutnya begitu kan. Oh, kalau misalnya lihat lagi replay pertandingan, ada kamera-kamera yang menyorot kepada penonton. Banyak sekali pendukung-pendukung Brazil yang menangis. Mereka tidak bisa menutupi kesedihannya, menangis. Terus ketika babak pertama selesai, turun minum ya kan. Pemain istirahat. Ada sekitar 15 menit jeda sebelum mulai kembali babak kedua. Nah, di dalam jeda ini Bapak Saudara sekalian, kira-kira apa yang dipikirkan oleh para pendukungnya? Bagi setiap orang yang mencintai, yang memfavoritkan Brazil, pasti mereka akan berkata, apakah ini nyata begitu ya? Bisa nggak sih diulang? Jangan-jangan babak pertama tadi terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, makanya skornya bisa seperti ini. Diulang dong. Atau sebagian orang berkata, skornya sudah segini, sudahlah, nggak perlu dilanjutkan babak kedua. Aku nggak sanggup menyaksikannya, nggak sanggup menyaksikan tim kesayanganku diporak-porandakan seperti itu. Sudahlah, dihentikan saja. Kita sudah tahu hasilnya. Atau mungkin bagi para pemain yang waktu itu turun minum, mereka berkumpul dengan pelatih. Kita nggak tahu apa yang didiskusikan di dalam ruang ganti itu ya kan. Bisa jadi mental mereka sudah begitu jatuh. Wah, kita tampil di depan pendukung kita sendiri, di rumah kita sendiri, tapi skornya sudah sejauh ini begitu. Mentalnya jatuh. Sudah, aku nggak mau melanjutkan pertandingan ini, sudah cukup, percuma begitu. Kita sudah tahu hasilnya. Nah, tapi Bapak Saudara sekalian, meskipun banyak di antara mereka yang enggak sanggup, di antara penonton gitu ya, enggak sanggup melihat pertandingan selanjutnya, babak kedua, para pemain juga mungkin sudah, sudahlah, enggak sanggup lagi melanjutkan babak kedua. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, game must go on, ya kan? Pertandingan babak yang kedua tetap harus dilaksanakan. Suka tidak suka, mau enggak mau, harus dimainkan babak kedua, karena memang peraturan seperti itu. Enggak bisa kemudian sudahlah, para pemain langsung pulang gitu aja, percuma, nggak bisa. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita dalam kita menjalani tahun ini Bapak Saudara sekalian. Dalam kita menjalani tahun 2023, ada banyak prediksi-prediksi yang tidak mengenakan. Ada banyak hal-hal yang membuat hati kita menjadi suram misalnya. Kita sudah cukup menderita di tahun 2022 misalnya. Belum cukup, belum sepenuhnya pulih dari 2022, sudah ditambah lagi dengan hal yang macam-macam di 2023. Menghadapi ini, melihat hal ini, ada tantangan di depan yang kita lihat. Kita nggak bisa minta, Tuhan delay dulu dong please, biarkan aku pulih dulu sebelum dijatuhkan lagi. Kita nggak bisa minta kayak gitu kan. Tuhan please stop dulu.
biarkan aku napas dulu. Udah ngos-ngosan ini. Dari 2020, 21, 22, udah 3 tahun gara-gara COVID kita dipukuli begitu ya. Belum habis 2020 dipukuli lagi di 2021. Ya 2022 agak mending sebetulnya, tapi ya nggak sepenuhnya pulih begitu kan. Ditambah lagi dengan berbagai ramalan prediksi yang kacau di 2023. Tuhan please stop dulu. Kita mungkin meminta seperti itu, tetapi nggak bisa. Life must go on. Mau tidak mau, suka nggak suka, harus kita jalani. Nah, dengan kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang harus jalani, sekarang tinggal bagaimana cara kita menjalaninya. Kita sudah melihat kesulitan di depan, kita sudah tahu kita tidak bisa meminta tunda atau delay atau apapun itu, nggak bisa. Jadi mau tidak suka harus kita jalani, dan sekarang tinggal bagaimana caranya kita menjalani kehidupan dengan berbagai kesulitan yang ada di dalamnya. Tinggal bagaimana cara kita menjalaninya. Bagaimana cara kita menghadapi krisis itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lihat tema kita pada hari ini, kalau Bapak Ibu sudah melihat kepada spanduk atau banner ataupun yang ada di warta, tema kita pada hari ini adalah bersama Kristus hadapi krisis. Wah, sebuah tema yang bernada sangat optimistis ya. Nah, kalau misalnya ya, ketika pertama kali Bapak Ibu membaca tema ini, bersama Kristus hadapi krisis, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ketika pertama kali membaca tema ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, pertama kali saya baca tema ini gitu ya, dalam warta kan, waktu itu di chat oleh Evangelis Wanda, temanya ini saya lihat bersama Kristus hadapi krisis. Wah, yang terlintas pertama kali itu langsung lagu ini, langsung putar otomatis terpencet play gitu ya. Tit, bersama Yesus lakukan perkara besar. Wah, sebuah lagu yang bernada optimistis banget. Terus ada lagi lagu yang lain yang juga muncul di pikiran saya. Lagunya itu, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Wah. Jadi seolah-olah ketika kita ada bersama dengan Kristus, sudahlah semuanya itu jadi enteng banget. Kalau dalam zaman saya masih sekolah dulu di Bontang, orang bilang ini mah kayak kotoran kuku gitu ya, saking kecilnya. Wah, pokoknya kalau sudah ada Tuhan di pihak kita, sudahlah semuanya jadi gampang. Kotoran kuku saja begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak orang Kristen yang memiliki pemikiran bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita pasti diberkati. Pasti, nggak mungkin enggak. Kalau misalnya kita ikut Tuhan, tenang, nggak perlu khawatir, nggak perlu resah, nggak perlu takut, nggak perlu galau. Semuanya pasti beres. Gak heran ya, banyak sekali gereja-gereja di luar sana yang mengajarkan yang namanya teologi kemakmuran, Bapak Ibu sekalian. Teologi kemakmuran. Misalnya mereka mengajarkan di dalam khotbah-khotbahnya seperti ini. Saudara-saudara, kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti berhasil. Cita-citamu pasti tercapai. Kalau kamu ikut Tuhan, pekerjaanmu sukses. Tapi jangan lupa kasih persembahan. Wah. Kalau kamu kasih persembahan, nanti Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, akan dikembalikan 10 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Wah, semua langsung amin, semangat sekali. Itulah yang mereka ajarkan. Semua yang indah-indah, semua yang dijanjikan di dalam teologi kemakmuran itu, Bapak Saudara sekalian. Nah, terus selain khotbah-khotbah seperti itu, biasanya juga diisi dengan kesaksian-kesaksian, entah dari pendetanya sendiri ataupun dari kesaksian jemaat. Kalau sudah ada jemaat yang mengalami kesuksesan misalnya gitu ya, mereka yang pernah terpuruk, mereka yang pernah bangkrut, lalu kemudian mereka bangkit, terus nanti tinggal dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang rohani. Aku mendengar bisikan Tuhan, aku mendengar suara Tuhan seperti dan aku bangkit. Wah, orang itu akan langsung di blow up terus, aku bisa dan sebagainya, diberkati luar biasa. Seolah-olah lihat ini, aku disertai Tuhan, aku jadi bisa sukses, aku bisa beli rumah, aku bisa bangkit kembali, aku beli mobil, keluarga bahagia dan lain sebagainya, Bapak Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, teologi kemakmuran yang seperti ini mungkin memang
enak didengar di telinga ya kan. Wah, sebuah cerita yang indah gitu ya. Karena kita memang mungkin sudah lelah dengan berbagai macam hal yang buruk-buruk di dunia ini, dengan berita-berita terorisme apa segala macam. Begitu di gereja dibius dengan kisah yang indah. Wah, indah ya. Wah, memang luar biasa. Tapi Bapak Saudara sekalian, seindah-indahnya teologi kemakmuran, sesungguhnya itu bukanlah sebuah hal yang benar. Dan celakanya Bapak Saudara sekalian, ada juga orang-orang yang menambahkan pengajaran itu seperti ini. Saudara, kalau misalnya hidupmu itu tidak enak, hidupmu penuh dengan kesulitan, hidupmu penuh dengan krisis, berarti ada dosa yang tersimpan. Kalau masih hidupmu gak enak, berarti kamu kurang berdoa. Wah, cilaka Bapak Saudara sekalian. Apalagi dikatakan, kalau kamu masih gak enak, berarti kamu kurang kasih persembahan. Nah, cilaka lagi tuh Bapak Saudara sekalian. Pertanyaannya, apakah benar begitu ya yang seperti itu ya? Apakah benar kalau kita tuh ikut Tuhan, maka hidup kita pasti enak? Apakah benar kalau kita rajin sedekah gitu, rajin kasih persembahan, maka hidup kita akan lempeng-lempeng aja? Apakah seperti itu? Apakah ketika kita mengatakan kita ikut Tuhan, kita kasih persembahan, kita rajin berdoa, baca Alkitab, maka kita 100% bebas dari masalah, bebas dari kesulitan? Nah, Bapak Saudara sekalian, kita akan lihat sama-sama, dan saat ini kayak saya mengajak kita untuk melihat satu bagian dari Alkitab, dari kitab suci, yaitu dari Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua hingga yang keempat. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua hingga yang keempat, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau misalnya tadi kita lihat ya, dari ayat yang kita baca, Yakobus 1 ayat 2, di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Saudara sekalian, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, dari sejak pertama sampai hari ini begitu ya, mungkin sebagian kita sudah terbiasa menyebutkan kesulitan hidup, masalah hidup atau ujian kehidupan itu sebagai sebuah pencobaan gitu ya. Kita sudah biasa ketika mengalami sesuatu yang gak enak, jeder, iya aku sedang mengalami pencobaan. Mungkin kita sedang terbiasa seperti itu ya. Ya Bapak Saudara sekalian, kata pencobaan itu memang kita bisa mengartikannya dengan dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita ya, yaitu godaan dari iblis misalnya, cobaan dari iblis yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita ya dari iblis supaya kita tuh berdosa. Jadi iblis merayu-rayu supaya kita berbuat dosa. Nah, yang kedua, arti yang kedua itu adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan kita, untuk mengangkat kita dan untuk menguatkan kita. Nah, yang biasanya memang yang bagian ini lebih sering disebut sebagai ujian kehidupan ya daripada pencobaan. Lebih sering disebut sebagai ujian. Nah, Bapak sekalian, ketika kita tadi baca Yakobus pasal 1 ayat kedua, Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, pencobaan di sini dalam pengertian yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pencobaan yang bermaksud untuk menjatuhkan kita atau mengangkat kita. Nah, Bapak sekalian, pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam suratnya ini adalah dalam pengertian yang pertama, ya, yaitu pencobaan yang sifatnya ujian. Dan memang ketika kita berkata ujian kehidupan, maka tentu datangnya itu selalu dalam bentuk kesukaran atau penderitaan dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Nah, kita tadi sudah membahas pencobaan seringkali diidentikan sebagai ujian kehidupan gitu ya. Kenapa kok disebutnya ujian begitu ya? Nah, Bapak sekalian, kita tentu tahu
ketika ada yang namanya ujian, maka tentu sesuatu itu pasti dimaksudkan untuk menjadi sebuah tes ya bagi seseorang, apakah dia layak untuk naik ke level selanjutnya atau tidak. Nah, kalau misalnya kita belum berhasil melewati ujian itu, kalau seseorang belum berhasil melewati ujian itu, maka dia belum bisa naik ke level yang berikutnya. Dia nggak akan bisa naik ke level yang lebih tinggi, harus melewati ujian itu dulu. Seperti misalnya bagi kita yang muda-muda, banyak yang muda di sini, kita misalnya main game, kita punya atribut-atribut untuk di-upgrade misalnya begitu ya. Tapi mentok. Misalnya kita level 10 mentok, sudah nggak bisa lagi di-upgrade, sudah mentok semuanya. Kita mau upgrade lagi nggak bisa. Harus lewati ujian dulu sampai level 11 baru atribut-atribut yang lain bisa di-upgrade juga dan kita menjadi semakin kuat. Itu kalau dalam dunia game. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada ujian-ujian tertentu yang pada akhirnya akan memperkuat kita dalam bidang-bidang tertentu. Kalau misalnya kita berhasil melewati ujian itu, oke, kita akan bertambah kuat, bertambah teguh lagi begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang pada kenyataannya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu memang enggak pernah lepas dari yang namanya ujian kehidupan. Kenapa kok enggak pernah lepas? Kok kayaknya soro banget ya, sengsara banget gitu ya jadi orang Kristen. Kenapa? Ya karena memang sepanjang hidup kita itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Nah, karena kehidupan kita adalah proses pertumbuhan, maka sepanjang hidup kita pun akan ada yang namanya ujian. Hidup kita akan selalu ada ujian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar kalimat ini, kalimat tentang pencobaan dan kesulitan yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita, mungkin sebagian ada yang berpikir, ya kalau begitu yang namanya jadi orang Kristen nggak enak dong ya. Karena selama ini yang orang-orang tahu, orang-orang yang di luar Kristen, mereka taunya jadi orang Kristen tuh enak banget. Kenapa? Asal percaya saja maka pasti masuk surga. Enak banget bagi mereka. Bahkan ada juga yang mengolok-olok, weh enak ya, ada semua dosa diampuni, aku mah tinggal berbuat apapun yang aku inginkan. Kan sudah diampuni dosanya, enak banget ya. Tapi ketika kita yang di dalam sini, kita tahu tentu saja itu bukanlah begitu maksud yang sebenarnya ya kan. Dan juga kita tahu bahwa pencobaan akan selalu ada, ujian akan selalu ada. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal ini, apakah kemudian kita masih berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan gitu ya? Penuh dengan kesulitan, gak enak dong. Lebih baik gak usah jadi orang Kristen aja lah. Ya tentu saja maksudnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ujian ataupun pencobaan itu selalu ada. Tetapi sesungguhnya ujian dan kesulitan dalam kehidupan itu bukanlah sesuatu yang baru. Bukanlah sesuatu yang baru dialami oleh kita di zaman sekarang aja. Enggak. Dari sejak zaman mula-mula, kekristenan mula-mula, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengalami yang namanya kesulitan. Mereka punya tantangan mereka di zaman mereka masing-masing. Ya. Sejak zaman perjalanan para rasul pun, kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya, kesulitan yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah ada, termasuk juga kepada orang-orang Kristen yang diperhatikan oleh Yakobus dalam suratnya ini. Kan kita tahu surat Yakobus ini ditulis bukan untuk kita di zaman sekarang sebetulnya ya, maksudnya penerima pertama surat ini kan adalah orang-orang Kristen yang menjadi penerima suratnya, yang pembaca pertama. Nah, para penerima surat Yakobus ini, mereka pun mengalami kesulitan juga. Mereka sama seperti kita, mereka percaya kepada Tuhan. Makanya mereka mengalami kesulitan, makanya Yakobus menuliskan surat ini kepada mereka. Nah, kalau kita lihat Yakobus ini ya, dia di ayat 1 tadi kan dia tuliskan salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dari Tuhan Yesus kepada 12 suku di perantauan. Maksudnya kepada semua orang percaya yang ada di luar, yang tersebar di berbagai daerah gitu ya. Nah, jadi semua orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan di seluruh dunia. Lalu setelah kasih salam, tiba-tiba Yakobus bilang, bahas tentang pencobaan ini tadi, bagian yang kita baca tadi. Nah, ini artinya Bapak Saudara sekalian, Yakobus itu dia sudah mendengar kabar, ternyata saudara-saudara kita yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, mereka tuh mengalami berbagai-bagai penderitaan, mengalami berbagai-bagai persoalan, kesulitan kehidupan dan lain sebagainya.
Banyak sekali hal-hal yang tidak enak yang menimpa mereka. Mereka itu dibenci oleh orang Yahudi non-Kristen misalnya. Saudara mereka sendiri, sesuku mereka sendiri. Mereka dibenci. Dan begitu banyak kesukaran-kesukaran yang lainnya. Nah makanya mendengar hal ini, Yakobus selalu menuliskan surat ini. Salah satu tujuannya adalah untuk menghiburkan hati saudara-saudara seiman. Nah Bapak Saudara sekalian, tentu saja penderitaan yang dialami oleh orang percaya di masa lalu dengan setiap kita orang percaya di masa kini tentu kesulitannya berbeda ya. Konteksnya berbeda, maka kesulitannya berbeda. Kalau misalnya kesulitan yang kita alami di zaman sekarang, misalnya biasanya itu datang dalam bentuk permasalahan ekonomi misalnya, dalam bentuk kesulitan pekerjaan, masalah kesehatan, problem keluarga, problem studi, pasangan hidup, tentang pergaulan, tentang pelayanan, bahkan tentang beribadah yang dihalang-halangi. Itu juga salah satu kesulitan kita sebagai orang percaya. Nah tentu saja semua problema ini tidak ada seorang pun yang mau didatangi oleh problema ini kan. Setiap kita tentu mendamba-dambakan sebuah kehidupan yang nyaman, sebuah kehidupan yang aman, damai, tentram, sebuah kehidupan yang ya lurus-lurus aja lah, gak perlu ada polisi tutupnya. Kalau bisa yang mulus saja jalannya gitu. Enaknya begitu. Tetapi ya itu tadi, masalah harus selalu ada. Nah normalnya pada umumnya orang-orang akan bertanya, kenapa sih harus ada yang namanya permasalahan di dalam kehidupan? Kenapa sih kita mengikut Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi? Kenapa sih Dia mengizinkan kesulitan dalam kehidupan kita? Kenapa sih ketika kita percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta, yang memeliharakan, seperti yang tadi disebutkan dalam fotum ya, Allah Bapa pencipta alam semesta yang memelihara umatnya sampai selama-lamanya, tapi toh Dia mengizinkan pencobaan, mengizinkan kesulitan, ujian dalam kehidupan kita itu ada menghampiri kehidupan kita. Lalu kita jawab, oh ya, tujuannya adalah supaya kita naik level, makanya ada ujian. Lalu kemudian kita tanya lagi, loh kalau misalnya cuma untuk naik level aja, kenapa sih harus pakai ujian? Kenapa kita nggak bisa pakai istilahnya jalur orang dalam gitu ya? Kita langsung naik level aja, sudahlah, langsung ekspres, dia level 1, 2, 3 langsung semuanya jepret sampai level maksimal. Kenapa nggak begitu aja gitu? Kan lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih instan begitu kan? Tapi ya nggak bisa seperti itu. Cara mainnya nggak seperti itu. Nah, jawaban akan hal ini bisa kita temukan dalam ayat 3 dari yang kita baca tadi, Yakobus 1 ayat 3. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan yang seperti apa? Nah, Bapak Saudara sekalian, seorang penafsir Alkitab mengatakan, ketekunan yang dimasukkan oleh Yakobus di sini itu adalah sebuah kemampuan, sebuah ketekunan yang membuat orang itu mampu untuk bertahan di dalam kesukaran. Tetapi bukan sekadar mampu bertahan, melainkan mampu menjadikan situasi yang sukar itu untuk tetap memuliakan Tuhan. Nah, jadi memang mungkin banyak orang yang mampu bertahan di tengah berbagai ujian hidup. Mampu diterpa arus, mereka masih bertahan. Tetapi ada dua macam orang yang bertahan. Ada yang bertahan hanya bertahan aja, dan ada juga orang yang selain dia mampu bertahan, dia tetap masih bisa aktif. Jadi ketika seorang percaya, orang Kristen, seorang anak Tuhan, ketika dia ditimpa oleh ujian kehidupan, oleh ujian kesulitan, mungkin dia bisa bertahan, oke, tapi hanya bertahan aja dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada lagi anak Tuhan yang lain ketika mereka ditimpa oleh ujian kehidupan, mereka mampu bertahan, tetapi selain mereka bertahan, mereka tetap mampu memuliakan Tuhan di dalam kondisi mereka itu. Di tengah-tengah kesulitan itu, mereka tetap mampu memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika seseorang atau ketika orang Kristen menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, ya, selain dia bertahan tadi, ada juga beberapa respons lain yang bisa terjadi. Respons yang diambil oleh orang percaya itu. Misalnya, ketika seorang ditimpa oleh ujian kehidupan, orang itu bisa memilih untuk marah sama Tuhan. Respon yang pertama, dia akan marah sama Tuhan.
Dia ngambek sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kan aku sudah ikuti apa katamu, aku sudah mengikuti kemauanmu, aku sudah melakukan firman Tuhan, aku sudah rajin baca kitab suci, doa tiap hari. Seperti itu kulakukan, tapi toh kenapa masih ada kesulitan? Nah, orang seperti ini, dia respon yang pertama. Dia marah, dia ngambek sama Tuhan, lalu sudahlah, aku gak mau ikut Tuhan lagi, aku mau ikut nabi yang lain aja. Sudah, cukup, kisah kita sampai di sini. Ciao, pergi. Gitu ya. Akhirnya ya nggak heran ada orang-orang yang dulunya Kristen tiba-tiba mengaku ateis. Nggak heran ada orang yang dulunya Kristen rajin sekolah minggu tiba-tiba jadi agnostik. Ya, aku tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tapi Tuhan yang mana begitu? Dia nggak mau mengakui gitu ya. Pokoknya dia sudah masa bodoh lah. Ya ada Tuhan, gak ada Tuhan, gak ada pengaruhnya buat kehidupanku. Dia bilang seperti itu. Nah itu respon yang pertama Bapak Ibu sekalian. Marah ataupun ngambek sama Tuhan. Nah respon yang kedua, ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan kehidupan, dia akan diam aja. Ya seperti yang tadi sempat kita singgung sedikit. Dia akan diam, dia akan bertahan, dia tidak melakukan apa-apa. Ya bertahan, diam aja. Dia teguh gitu ya. Seperti batu karang, jelas disiram oleh ombak, disiram oleh hujan kehidupan. Dia bertahan, betul. Tapi sudah itu ya sudah, dia nggak ngapa-ngapain lagi, nggak melakukan apapun, nggak maju, nggak mundur, nggak diem aja gitu, stagnan. Itu respon yang kedua. Atau respon yang ketiga, ketika seorang percaya dia mengalami kesulitan, dia ditimpa oleh kesulitan, nah dia melihat kesulitan ini, dia melihat ujian ini sebagai sebuah kesempatan untuk naik level. Sebagai sebuah hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dan dia tetap mampu bersuka cita sambil terus memuji Tuhan, sambil terus memuliakan Tuhan. Nah Bapak Saudara sekalian, ada 3 macam respon yang kita lihat. Yang pertama ada yang ngambek sama Tuhan, yang kedua ada yang dia diam saja, gak maju, gak mundur, dan ada yang ketiga ada yang melihat kesulitan sebagai sebuah kesempatan, dia bisa naik level. Kalau misalnya kita bisa memilih dari 3 macam respon yang ini, mana sih yang paling baik? Tentu kita akan dengan sangat mudah kita menjawab, oh respon yang ketiga yang paling baik, yang paling ideal gitu ya. Ya memang pada idealnya, memang itu adalah respon yang seharusnya dilakukan oleh semua orang, yaitu melihat kesulitan hidup sebagai sebuah kesempatan untuk naik level sambil terus memuji memuliakan Tuhan, sambil tetap bersuka cita memuliakan Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin respons instan, respon refleks ya, respon yang langsung muncul pada saat kita mengalami kesulitan justru adalah respon yang pertama. Secara langsung begitu ya. Secara instannya. Mungkin kita akan marah, mungkin kita akan ngambek sama Tuhan, mungkin kita akan jengkel sama Tuhan. Sama seperti sebuah kecelakaan yang pernah saya alami di tahun 2014 sekitar bulan April. Saya mengendarai sepeda motor kesayangan, ya dulu kesayangan. Dari Kota Bontang menuju ke Samarinda, waktu itu saya sudah berdoa. Dan saya menyerahkan perjalanan itu untuk ke Samarinda begitu ya. Menikmati perjalanan, tapi kira-kira sudah sekitar 2/3 perjalanan, saya mengalami kecelakaan. Apa respon yang pertama kali saya lakukan pada waktu itu? Tentu saja saya marah. Saya nggak terima gitu ya. Tuhan, aku sudah berdoa. Sebelum berjalan aku sudah berdoa. Sebelum memulai perjalanan aku sudah mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan diri, minum, nggak boleh sebut merek, minum minuman yang membuat badan ini kuat, sudah fit semuanya, tapi toh Tuhan kasih kecelakaan. Kenapa? Why? Dan butuh waktu lama untuk pada akhirnya melihat kecelakaan ini sebagai sebuah hal yang membangkitkan. Sebuah hal di mana dari kecelakaan ini ada sebuah hal yang bisa saya bagikan kepada setiap orang. Dan saya rasa Rosa pun pernah mendengar kisahnya pada waktu sesi kesaksian di kampus begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika kita mengalami masalah, respons instan, respon pertama yang kita berikan mungkin adalah kita marah, kita jengkel ya. Dan mungkin saking beratnya masalah yang kita hadapi itu ya, mungkin kita akan berpikir,
Bagaimana mungkin aku bisa tetap bersyukur di tengah masalah yang besar seperti ini? Bagaimana mungkin aku bisa tetap memuliakan Tuhan di tengah-tengah masalah yang besar ini? Bagaimana mungkin aku bisa tetap bertekun di dalam Tuhan kalau keadaannya seperti ini? Dan kemudian ketika sudah kesulitan di tempat kesulitan seperti ini, si Yakobus malah bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana kita bisa bahagia? Apa yang bisa dibahagiakan dari sebuah kondisi yang sulit? Begitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah kisah. Pada suatu hari hiduplah seorang pemuda Kristen. Dia tampan, dia rapi, penampilannya seperti boyband Korea yang sangat digandrungi oleh wanita-wanita masa kini. Lalu pemuda ini kemudian dia datang ke rumah seorang pendeta untuk didoakan gitu ya, untuk didoakan. Nah, kemudian ketika dia bertemu dengan pendetanya, dia bilang, "Musa, tolong doakan saya, Musa. Tolong doakan." "Doakan apa, Bro?" "Ini, Musa. Tolong doakan saya supaya walaupun saya ini mudah sekali mendapatkan wanita karena saya ganteng," gitu katanya dia. "Tapi tolong supaya aku bisa tetap tekun, ya, tetap tekun di dalam Tuhan. Aku tidak terlena dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Supaya aku tetap tekun ketika ada kesulitan kehidupan," dia bilang begitu. Nah, lalu Musanya bilang, "Oh ya, yuk kita doa." Nah, terus Bapak Ibu Saudara sekalian tahu doanya seperti apa? Nah, pendetanya itu kira-kira doanya seperti ini. "Ya Tuhan, kiranya Engkau menimpakan berbagai masalah kehidupan kepadanya. Kiranya Engkau memberikan berbagai macam kesulitan kepadanya. Berikanlah kepadanya penderitaan. Berikanlah kepada dia kesulitan, ujian kehidupan. Lalu berikanlah kepadanya kekuatan dan ketekunan untuk menanggung semuanya itu. Amin." Nah, Bapak Ibu, kira-kira respon pemuda itu ketika mendengar pendetanya berdoa seperti itu kira-kira seperti apa? Marah dong ya. "Oh, kita datang mau minta didoakan supaya diberkati kok. Tiba-tiba didoakan, timpakanlah kesulitan, berikanlah ujian kehidupan." Ya gimana sih? Lalu dia protes, "Musa, gimana sih? Kan aku minta didoakan diberkati supaya aku tetap tekun dalam Tuhan. Kok malah didoakannya minta macam-macam. Disuruh supaya ada kesulitan kehidupan. Gimana, Musa? Dengar gak sih tadi aku ngomong apa?" Begitu. Nah, lalu Musanya ngomong. Musanya jawab, "Ya, karena kan ketekunan baru bisa diperoleh ketika kita menghadapi masalah. Seperti misalnya emas murni, itu baru bisa diperoleh setelah dibakar sedemikian rupa, dipanaskan sedemikian rupa. Nah, ketekunan juga bisa diperoleh setelah diterpa oleh berbagai masalah kehidupan." Oh, iya. Pemuda ini akhirnya mengerti. Nah, Bapak Saudara sekalian, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, betul memang kita akan menjalani kehidupan yang diisi dengan berbagai macam kesulitan dan krisis kehidupan. Betul, memang keadaannya seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkatakan di dalam Injilnya, di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 13-14. Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan." Nah, Bapak Ibu sekalian, jalan mengikut Kristus adalah jalan yang sesak, jalan yang sempit. Dan ini artinya memang dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pasti akan ada kesukaran. Jangan heran, jangan kaget. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berpikir bahwa kesulitan yang kita alami itu adalah karena kita kurang rohani. Bukan. Jangan berpikir seperti itu ya. Jangan juga kita berpikir, oh kita kesulitan karena kita kurang berdoa, karena kita kurang baca Alkitab. Apalagi kalau kita berpikir, oh kita kesulitan karena kita kurang kasih persembahan. Jangan berpikir seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bukan itu.
Justru ketika kita mengalami kesulitan, sebenarnya itu adalah sebuah momen di mana Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk naik kelas. Jadi momen di mana kita mengalami kesulitan, sesungguhnya itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk naik level ke level yang lebih tinggi lagi. Yang penting yang untuk kita ingat dan lakukan Bapak Saudara sekalian, ketika kita mengalami kesulitan itu, ketika kita sedang mengalami kesulitan itu, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Memang permasalahan akan selalu ada dalam kehidupan kita, tetapi kita punya Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang setia itu Tuhan yang jauh melampaui segala permasalahan dan problema kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang penuh krisis ini, yang hidup yang dipenuhi krisis yang akan kita hadapi ini. Kita sudah tahu kehidupan kita akan penuh dengan krisis, tinggal bagaimana cara kita menjalaninya. Kita tahu ketika kita menjalani kehidupan kita ini, Tuhan tetap menyertai kita. Sekarang bagaimana respon kita? Apakah kita mau ngambek dengan kehidupan yang ada krisisnya ini? Ataukah kita akan diam saja? Atau kita akan menjalani kehidupan ini sambil terus bertekun di dalam Tuhan, sambil kita terus menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan tangannya untuk kita ketika kita menjalani kesulitan demi kesulitan. Apakah kita mau memegang tangannya dan kemudian kita bersama-sama berjalan? Ataukah kita bilang, sudah, gak usah, aku sudah capek. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita akan menjalaninya? Nah Bapak Saudara sekalian, kehidupan yang kita jalani ini mirip kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Suatu hari saya pernah melihat ada seorang anak kecil yang mau naik eskalator. Rupanya anak kecil itu mungkin sebelumnya belum pernah naik eskalator. Jadi dia takut mau naik gitu kan. Dia takut, gimana nih, naik salah-salah. Nah papanya yang waktu itu ada bersama-sama dengan dia papanya menggandeng tangan anak itu, lalu kemudian bersama-sama naik. Nah dari momen itu seolah-olah sang papa, sang ayah itu berkata seperti ini, anakku ikutlah. Aku sudah terbiasa melalui ini, ini bukanlah hal yang besar bagiku. Ikutlah, kamu akan kutuntun gitu ya. Lalu mereka pun naik ke atas gitu. Melihat, wah pemandangan yang indah sekali ya. Memang pemandangan kasih antara orang tua dan anak itu sangat indah untuk dilihat begitu ya. Lalu saya merefleksikan hal ini. Kita ketika menjalani kehidupan yang tidak pasti, kan masa depan adalah misteri bagi kita ya. Kita bukan petenung yang bisa melihat masa depan. Masa depan adalah misteri. Mungkin kita takut-takut menjalani kehidupan ini. Bagaimana ya? Tapi sesungguhnya pada waktu itu Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Ayo, jalanilah kehidupan ini bersama denganku. Lalu apakah kita kemudian, ya Tuhan aku mau, lalu kita sama-sama berjalan. Nah Bapak Saudara sekalian, mari kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Betul memang kesulitan adalah tetap ada. Sama seperti anak kecil yang naik eskalator tadi, ketika dia naik eskalator, kan eskalatornya nggak hilang ya. Eskalatornya tetap ada, cuman bedanya dia tidak naik eskalator itu sendirian. Tetapi dia naik eskalator itu bersama dengan papanya yang selalu melindungi dia. Nah ketika kita menjalani kehidupan kita, memang kesulitan itu tetap ada. Tetapi bagaimana kita menjalaninya? Apakah kita akan menjalani kehidupan ini sendirian? Ataukah kita akan meminta pertolongan Tuhan? Dan kemudian kita menjalani kehidupan ini, kita bersama Kristus menghadapi krisis. Kiranya perenungan kita pada hari ini boleh menolong kita sekali lagi menjadi refleksi bagi kita bagaimana kita bersama-sama senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita jaga kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita, menolong kita
dalam kita menghadapi krisis. Sebesar apapun, sebanyak apapun krisis yang menanti di depan. Seluar biasa, seganas apapun krisis itu, sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar, terlebih besar, jauh lebih semua permasalahan yang ada. Mari, Dia yang mengulurkan tangannya kepada kita, Dia yang ada setia bersama dengan kita. Mari kita jalani kehidupan kita bersama dengan Dia. Bersama Kristus kita hadapi krisis. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk pertolongan firman yang pertama di tahun 2023 ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada setiap kami. Kami yakin dan percaya ini bukanlah suatu kebetulan. Ini bukanlah sesuatu yang lewat begitu saja. Oleh karena Tuhan, kami mohon kiranya mulai saat ini kami boleh terus lagi bersama-sama dengan Engkau. Kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Tuhan yang setia, yang terus menyertai kehidupan kami. Dan kami mau menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mungkin saat ini karena setiap permasalahan yang ada, mungkin kami mulai jauh dari-Mu. Mungkin kami mulai malas-malasan, mungkin kami mulai mengabaikan panggilan-Mu. Mungkin kami mulai mengabaikan firman-Mu. Tetapi pada hari ini ya Tuhan, ketika kami melihat ada begitu banyak krisis yang menanti di depan, kami tahu kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah sertai sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Engkau tahu ada begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan kami, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang maha besar, yang melampaui segala permasalahan yang ada, sehingga bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan aman. Memang ada krisis di depan, tetapi kami akan menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai sepanjang kehidupan kami, dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.